Di tengah kolam biru, altar jiwa Xian dan jiwa Megge mengambang. Gumpalan cairan biru tua meresap ke dalam jiwa mereka. Mereka bisa melihat sinar kontaminan abu-abu seperti kain tipis didorong keluar dari jiwa mereka. Naga jahat Megge sudah lama berhenti bersemangat. Dia tetap tenang dan damai, menyerap nutrisi dari cairan pemurni jiwa. Setelah mereka berdua mengirim jiwa mereka ke kolam biru, kolam itu perlahan menyusut. Membasuh jiwa dan membersihkan ampas dan kotoran di dalam jiwa adalah efek magis dari cairan pemurni jiwa. Sementara jiwa mereka dipadamkan, mereka merasa segar dan nyaman seolah-olah mereka sedang berendam dalam air suci. Setiap saraf mereka anehnya rileks. Mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka hanya menikmatinya. Mereka tidak perlu banyak berpikir. Cairan pemurni jiwa melakukan semua hal ajaib untuk mereka. Sinar abu-abu dari kotoran mengalir keluar dari jiwa mereka, menguap dalam kehampaan. Altar jiwa Xian menjadi transparan. Itu sebening kristal dan berkilau seperti kaca kualitas terbaik. Tidak ada seberkas kotoran dan tampak seindah mahakarya surgawi. Altar jiwa Xian memiliki banyak ampas dan kontaminan. Dia menyerap cairan pemurnian jiwa jauh lebih cepat daripada Megge. Klan monster tidak menghargai kultivasi jiwa dan Megge tidak memiliki pengalaman lengkap dalam aspek ini. Jadi, dia tidak menyerap cairan pemurnian jiwa sebanyak Xian. Sebagian besar kolam biru cairan pemurnian jiwa telah membanjiri altar jiwa Xian dengan ganas, membersihkan dan memadamkannya. Cairan ilahi membantunya membuang semua kotoran di altar jiwanya. Itu membuat altar jiwanya kosong dan cemerlang. Sepertinya dia baru saja membentuk altar jiwa. Itu jauh lebih ringan dan lebih cerah. Altar jiwa yang kosong dan transparan dapat membuat prajurit lebih peka dalam memahami kekuatan Upanishad. Itu juga dapat memajukan kekuatan Upanishad. Prajurit dengan altar jiwa akan membuat jiwa mereka kotor secara bertahap saat kekuatan dan wilayah mereka meningkat. Ampas dan kontaminan akan melapisi jiwa dan pikiran mereka. Secara bertahap, kotoran semacam ini dapat mendorong para prajurit keluar dari jalur kultivasi yang benar. Pada saat itu, pemahaman mereka tentang kekuatan Upanishad akan melambat. Terutama dalam kasus Xian. Dia telah menelan begitu banyak altar jiwa. Meskipun energi yang telah dipanennya jauh lebih banyak dari yang diharapkannya dan dapat membantu altar jiwanya menjadi lebih kuat dan hampir tidak dapat dihancurkan, itu membawa lebih banyak kontaminan ke altar jiwanya. Cairan pemurnian jiwa jauh lebih berguna baginya daripada orang lain. Itu seperti hadiah yang secara khusus diberikan kepada para prajurit seperti dia. Kolam biru perlahan menyusut. Setelah waktu yang tidak diketahui, kolam yang penuh dengan cairan pemurnian jiwa semuanya terserap. Xian telah mengambil 3/4-nya, dan Megge mengambil 1/4 lainnya. Namun, jiwa Megge telah dibersihkan. Sekarang dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan suku naga jahat. Kolam itu menghilang, meninggalkan 2 jiwa yang mengambang, yang perlahan-lahan mencerna energi magis yang baru saja mereka ambil. Mereka dapat merasakan jiwa mereka yang kosong dan damai tanpa banyak berpikir. Setelah beberapa saat, altar jiwa Xian bergerak dan menghilang ke dalam tubuh dewanya. Dia membuka matanya, meregangkan tubuhnya. Dia tersenyum karena merasa puas. Jiwa Megge bergoyang, terbang kembali ke tubuhnya yang setinggi 2000 meter. Tepat setelah itu, Megge menggerakkan tubuhnya. Tulang-tulangnya terdengar seperti logam yang berdenting. Megge menggelengkan kepala dan ekornya. Mata monster yang besar itu berbinar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hebat! Matanya tampak seperti telah berubah menjadi permata hijau yang indah, yang tidak memiliki sedikit pun kotoran. Matanya transparan dan Xian bahkan dapat melihat dasarnya. Itu adalah tanda yang terlihat dari altar jiwa yang telah dibersihkan. Megge menjadi tenang dan merasakan. Dia merasa senang, menatap Xian. Dia berbicara dengan serius, "Bro, aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Tanpamu, aku bisa saja mati. Kau telah menyelamatkanku 2 kali. Kau membawaku ke sini untuk memurnikan jiwaku. Aku." Xian tersenyum, berbicara dengan sengaja. "Aku mungkin membutuhkan bantuanmu nanti. Jika aku datang kepadamu dan meminta bantuanmu suatu hari nanti, kuharap kau tidak akan menolakku." Megge mengangguk terus-menerus dan riang. "Bro, kau bisa meminta bantuanku kapan saja. Itu kehormatanku." Selama Megge bisa melakukannya,
aku tidak akan pernah menolakmu. Setelah berhenti sejenak, McG menambahkan, kau tahu, klan monster kami menghargai sentimen ramah. Kami tidak akan melakukan hal-hal dengan sembarangan. Jika kau membutuhkanku, jangan ragu. Tentu, si Yan mengangguk kuat. Baik si Yan maupun McG telah memanfaatkan Soul Refining Fluid dengan cara yang tidak dapat mereka gambarkan. Jiwa mereka yang jernih membuat mereka lebih peka terhadap kekuatan Upanishad. Jiwa mereka tampaknya telah meningkat ke tingkat yang lain. Saat si Yan memeriksa kondisinya, ia menemukan bahwa laut kesadarannya tidak banyak berubah. Namun, tenang dan damai. Setiap aliran kesadaran jiwanya telah terhubung dengan jiwanya. Mereka menjadi anggota tubuhnya yang memanjang. Ia belum pernah mengalami hubungan seperti ini sebelumnya. Dalam tingkatan kekuatan Upanishad, kekuatan bintang, kematian dan kehidupan, dan ruang tampaknya mengalami beberapa perubahan halus. Meskipun mereka terbuka ke arah yang berbeda, mereka tampaknya menjadi tubuh dan bagian dari jiwanya. Si Yan dapat merasakan modifikasi lemah dari kekuatannya Upanishad. Ah! Teriak McG terkejut. Ia berbalik, wajahnya skeptis. Lihat! Si Yan berbalik, wajahnya bingung. Lapisan luar gelembung biru telah berubah menjadi area abu-abu keruh. Tidak ada lagi pelepasan listrik yang gila. Celah-celah angkasa yang halus muncul di lapisan luar gelembung. Mereka dapat melihat dunia nyata di luar sana melalui celah-celah itu. Itu runtuh, sambil menarik napas dalam-dalam, si Yan memejamkan mata untuk merasakan. Dia tahu bahwa celah angkasa ini berubah tanpa suara. Celah-celah angkasa itu muncul, mengarah ke dunia nyata. Di sana, mata McG berbinar saat dia menyerbu celah angkasa. Cahaya berkilauan di matanya saat dia berkata, itu terlihat familiar. Itu pasti bintang air hitam. Itu tidak jauh dari wilayah suku naga jahat kita. Si Yan mengikuti garis pandang McG. Sebuah celah angkasa yang sempit perlahan melebar. Mereka dapat melihat laut hitam yang mendidih melalui celah itu. Air laut ini memang langka. Tersebar di sana-sini beberapa pulau kecil, yang tampak seperti perahu-perahu kecil yang mengapung di laut. Laut hitam ini tidak memiliki pantai. Tampaknya menempati setengah dari bintang kehidupan ini. Si Yan tidak melihat benua manapun. Dia hanya melihat beberapa pulau dan semuanya tampak kecil dan jelek. Laut menutupi seluruh Blackwater Star. Bagaimanapun, itu adalah hiruk-pikuk bawah laut. Melihat si Yan memperhatikan, McG segera menjelaskan, bro, bisakah kau membawaku ke Blackwater Star? Kudengar kau mengolah kekuatan luar angkasa Upanishad, kan? McG tidak yakin, menatap si Yan dengan penuh harap. Dia tidak tahu pencapaian si Yan yang sebenarnya pada kekuatan luar angkasa Upanishad. Jika si Yan tampak ragu-ragu, itu berarti si Yan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan luar angkasa. McG akan merasa sangat khawatir saat itu. Bergerak melalui celah luar angkasa adalah operasi yang berbahaya. Jika mereka ceroboh sesaat saja, jiwa mereka akan musnah. Jika si Yan tidak yakin, McG tidak akan mengambil risiko ini. Petik 2. Blackwater Star. Si Yan bergumam. Dia mengerutkan kening dan kemudian berkata, tidak jauh dari Devil Blood Star, kan? Devil Blood Star adalah markas Blood Devil. Sebelum Wulan pergi, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa melarikan diri, dia harus pergi ke Devil Blood Star. Selama dia bisa sampai di sana, tidak ada ahli dari wilayah Far West yang berani mengganggunya lagi. Itu benar, Blackwater Star dan Devil Blood Star tidak jauh dari satu sama lain. Juga, itu cukup dekat dengan Monster Dragon Star kita. McG mengangguk terus-menerus. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke sana, si Yan terkekeh. Dia melihat celah ruang yang membesar, mendesak kekuatannya. Sinar energi ruang seperti jaring laba-laba di tubuhnya yang melesat ke celah ruang seperti pisau tajam dan runcing. Sebuah lorong cahaya cemerlang yang diciptakan oleh energi ruangnya muncul. Itu tampak seperti pintu yang mengarah langsung ke Blackwater Star di mana ada lautan hitam yang sangat besar. Evil Dragon McG terguncang, berbicara dengan gembira. Bro, bisakah kita ke sana? Si Yan tersenyum, aku pergi dulu. Kau hanya perlu mengikutiku. Kemudian, dia menyerbu ke arah lorong yang sangat terang. Tubuh dewanya terjerat dengan banyak sinar cahaya terang. Namun, arus ruang angkasa yang kacau tidak menyerangnya lagi. Mata McG menjadi cerah. Dia tidak menunggu sampai si Yan menghilang sepenuhnya dan bergegas mengikutinya.
Satu manusia dan satu naga bergerak melalui lorong cahaya. Mereka perlahan-lahan menghilang dari cekungan ruang angkasa yang ajaib dan kacau ini, tanpa meninggalkan jejak. Tidak lama setelah mereka pergi, dunia biru tua yang ajaib itu hancur. Itu menjadi reruntuhan di cekungan ruang angkasa. Pita-pita melesat keluar seperti api atau hujan meteor yang gila. Di atas lautan hitam yang sangat luas dari bintang air hitam muncul celah ruang angkasa. Dua sosok terlempar keluar dari celah-celah itu, jatuh dengan keras ke dalam air. Celah ruang angkasa itu menghilang sedikit demi sedikit seolah-olah pita-pita sedang memperbaikinya. Akhirnya, kekosongan itu kembali. Xian dan McG mengapung di air laut yang dingin, menghadap ke langit. Langit berbintang dengan beberapa matahari dan bulan yang tersusun di atas bintang, memancarkan cahaya aneh namun cemerlang yang menerangi dunia ini. Air laut hitam juga bersinar. Tampak seperti cahaya yang pecah yang menerangi seluruh dunia ini. Hahaha, aku selamat. Naga jahat McG melihat lingkungan yang sudah dikenalnya. Tubuh naganya yang besar terus-menerus menggeliat di laut dan ombak yang naik. Ia tampak seperti monster air yang mencoba untuk berlagak, mengacaukan segalanya. Tiba-tiba, beberapa sosok mulai muncul dari laut hitam. Mereka adalah prajurit klan laut, memegang senjata tajam. Mereka marah karena ingin mengirim pasukan hukuman terhadap orang-orang yang mendatangkan malapetaka di sini. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah naga jahat McG, mereka berubah warna dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka kemudian tenggelam, kembali ke dasar laut. Sepertinya mereka tahu betapa menakutkannya suku naga jahat sehingga mereka tidak berani menaruh dendam terhadap McG. McG tidak mempermasalahkan mereka. Ia bergerak dan meregangkan tubuhnya di dalam air untuk melampiaskan kegembiraannya. Dia telah mengaduk lautan di sekitarnya sedemikian rupa sehingga seolah-olah terjadi bencana. Blackwater Star juga memiliki penghuni. Namun, karena mereka tahu McG kuat, tidak ada dari mereka yang berani mengganggunya. Setelah berguling-guling beberapa saat, McG menjadi tenang. Dia tiba-tiba merasa bosan. Tubuhnya yang besar berubah menjadi wujud manusia, menjadi pria kekar. Dia tertawa riang, "Bro, apakah kamu pernah ke Blackwater Star?" Xian menggelengkan kepalanya. "Pergilah, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Kami akan mengadakan pesta penyambutan untukmu." McG tertawa terbahak-bahak, bergerak di air dengan tergesa-gesa. Dia tampak sangat akrab dengan Blackwater Star. Dia tahu kemana harus pergi. Setelah berubah menjadi bentuk humanoid, dia masih liar dan mendominasi, menyerang dengan ganas. Xian merasa aneh, menggelengkan kepalanya dengan enggan dan mengikutinya. Naga jahat McG tampaknya adalah tamu terhormat bintang air hitam. Dia sangat mengenal tempat ini. Dia berlari kencang, tidak peduli dengan yang lain. Dia telah bertemu dengan para pejuang dari berbagai ras di sepanjang jalan tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Suku naga jahat memiliki pasukan yang kuat dengan reputasi tinggi di sekitar tempat ini. McG adalah putra bungsu dari patriark suku naga jahat. Dia biasanya keras kepala dan mendominasi. Dia termasuk dalam sekelompok kecil orang di puncak piramida. Namun, target yang dicari McG tampaknya sangat jauh. Mereka telah berlari cukup lama tetapi belum mencapai tempat itu. Xian menjadi tidak sabar. Mereka telah melalui banyak perjuangan untuk keluar dari celah angkasa itu. Xian memiliki keinginan untuk menggunakan formasi anak dari formasi penghubung langit ibu dan anak untuk terhubung dengan suku raksasa, Veilan, dan Leona. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada mereka akhir-akhir ini. Puluhan tahun adalah waktu yang abadi bagi para pejuang yang dapat hidup selama beberapa ribu tahun. Itu hanya sekejap mata. Namun, itu seperti waktu yang tak terbatas bagi Xian. Beberapa lusin tahun sudah cukup bagi suku raksasa untuk mengalami perubahan yang luar biasa. Dia tidak tahu apakah rekan-rekannya dapat mengatasi tantangan itu dengan aman. Dia merasa sangat khawatir dan terburu-buru. Karena itu, dia berhenti, mengerutkan kening, dan berbicara kepada McG. "Aku ingin mencari tempat peristirahatan. Aku perlu melakukan sesuatu." McG juga berhenti, menoleh untuk melihat Xian dan tersenyum. "Jangan terburu-buru. Kita hampir sampai." Kita akan sampai di sana maksimal dalam 2 jam. Itu pulau kecil, tetapi merupakan pusat bintang air hitam yang merupakan area yang paling ramai." Sambil mengerutkan kening, Xian mengangguk. "Setelah 2 jam,
Mereka melihat sebuah pulau di tengah lautan hitam tak bertepi. Tanah pulau ini hitam dan keras seperti besi. Namun, tempat ini masih memiliki beberapa flora aneh dan anggota dari berbagai ras yang bekerja di atasnya. Sebagian besar dari mereka berasal dari klan monster, klan laut, klan manusia, dan klan iblis. Sepertinya mereka datang ke sini untuk berdagang bahan. Pulau ini disebut Pulau Batu Hitam. Pulau itu memiliki banyak bangunan, yang lebih mirip istana megah. Bangunan-bangunan itu sangat tinggi. Tingginya bisa puluhan atau ratusan meter. Xian dapat melihat banyak orang dari berbagai ras, termasuk klan laut, klan monster, klan iblis, klan manusia, dan beberapa klan lainnya bergerak di Pulau Batu Hitam. Kapal perang aneh berlabuh di wilayah laut dekat Pulau Batu Hitam. Mereka tampak seperti binatang purba yang berbaring di bawah air. Semuanya tampak besar dan ganas. Orang-orang mengangkut bahan-bahan budidaya yang cemerlang dan berwarna-warni dari kapal perang ke bangunan-bangunan di pulau kecil ini. Bintang air hitam adalah wilayah klan laut. Bintang kehidupan ini tidak memiliki daratan tetapi memiliki lautan yang sangat luas. Lagi pula, ada banyak bahan budidaya yang luar biasa di bawah laut, yang tidak dapat ditemukan di bintang lain. Klan laut mengeksploitasi bahan-bahan tersebut dan berdagang dengan prajurit lain di bintang kehidupan di sekitarnya. McG tersenyum dan menjelaskan, Pulau Batu Hitam adalah pasarnya. Kamu dapat menikmati banyak hal di sini. Kita dapat menemukan banyak wanita cantik di berbagai klan. Kamu telah menyelamatkanku 2 kali. Aku akan membuatmu lebih nyaman di sini. McG tertawa, menuju ke istana paling mewah di tengah Pulau Batu Hitam. Xian terkejut, tersenyum pahit dalam hati. Dia ragu-ragu tetapi tetap mengikuti McG. Ketika mereka berjalan ke sebuah istana, seorang penjaga klan laut tiba-tiba berteriak, matanya berbinar. Tuan Muda McG, apakah itu kamu? McG tertawa seolah-olah dia telah gila dan menjadi gila. Berikan aku tempat yang paling mewah dan mahal untukku. Aku ingin mentraktir tamu terhormatku. Biarkan gadis-gadis itu masuk. Aku ingin yang terbaik untuk saudaraku. Tuan Muda McG, itu. Ayahmu telah mencarimu. Bukankah kau menghilang? Penjaga itu menatapnya, mencoba menemukan kata-katanya. McG bingung sejenak, menggaruk kepalanya dan bergumam. Oh, aku lupa ini. Benar, sudah puluhan tahun sejak dia melihatku. Dia seharusnya khawatir. Namun, dia melupakannya tak lama kemudian, berbicara dengan sengaja. Aku akan segera kembali ke Monster Dragon Star. Kau seharusnya tidak usah ikut campur urusanku. Ambilkan aku kamar. Penjaga itu tersenyum senang dan menganggukkan kepalanya terus-menerus sambil memimpin jalan. Tempat ini adalah istana yang terbuat dari batu berkilauan 5 warna. Tempat ini diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang di mana-mana di langit. Lampu-lampu yang indah membuat tempat ini sangat mewah. Istana itu terbagi menjadi banyak blok dan tempat terbaik berada di belakang istana dengan villa-villa yang berbeda. Setiap villa memiliki kolam air panas, yang diarahkan dari sumber air panas. Suhu air di sini hangat dan nyaman sepanjang tahun. Dengan banyaknya batu mulia dan zat mineral, tempat ini memiliki efek magis bagi para prajurit saat mereka berkultivasi di sini. Setiap villa dibangun dengan bahan yang berbeda dan langka. Villa-villa itu tampak mewah dan elegan. Villa-villa itu memiliki miniatur gunung, sungai, dan jembatan. Dinding villa-villa ini memiliki formasi yang dapat mengumpulkan energi bumi dan surga. McG membawa Xian langsung ke sebuah villa di belakang istana. Setelah menemukan tempat duduk, ia berteriak meminta makanan dan minuman keras yang lezat. Tak lama kemudian, wanita-wanita cantik dengan pakaian mewah datang dengan wajah berseri-seri. Tangan mereka yang indah seperti giok memegang nampan berisi buah-buahan dan anggur, mata mereka berbinar-binar. Xian dapat melihat para merpepel dari klan laut, para wanita ras rubah dari klan monster, para wanita ras menawan dari klan iblis dalam kelompok ini. Klan-klan tersebut terkenal karena banyaknya wanita cantik dan menawan. Para wanita tersebut mengenakan pakaian tipis dan halus, memperlihatkan kulit putih salju mereka. Mereka cekikikan, bersandar pada McG dan memijat bahu dan kakinya. Wajah mereka yang halus dan menawan tampak seperti budak karena mereka berusaha untuk memenangkan hatinya. McG selalu tersenyum. Setelah para wanita tersebut datang, tangannya terlalu sibuk berlama-lama di dada dan bokong mereka yang besar.
Matanya penuh nafsu dan dia terus-menerus tertawa. Beberapa wanita cantik dari ras menawan dan ras rubah yang berusia sekitar 20 tahun mendekati Xian. Mereka tampak segar dan bersemangat seperti bunga yang baru tumbuh. Xian mengerutkan kening diam-diam, melirik McG dan perilakunya yang bejat. Dia berpikir bahwa suku naga jahat sesuai dengan aib mereka yang penuh nafsu. Selain kompetensi tempur mereka yang luar biasa, mereka juga terkenal karena perilaku tidak senonoh mereka di seluruh area bintang Agate. Sikap McG adalah naluri alami suku naga jahat. Tinggal di area bintang Agate untuk waktu yang lama, Xian tahu bahwa area bintang tingkat tinggi dan luas ini memiliki banyak ras yang tidak berasal dari Grace Mainland. Dia tahu ada suku naga jahat, klan es, klan kayu, klan api, dan klan aneh lainnya. Area bintang Agate memiliki klan manusia, klan iblis, dan klan laut. Dia mengerti bahwa 10 klan kuno Grace Mainland tidak hanya ada di Grace Mainland. Luar angkasa memang tak terbatas. Dengan area bintang yang tak terhitung jumlahnya, ada bintang kehidupan sebanyak butiran pasir. Ras yang berbeda berasal dan diturunkan menjadi bentuk yang berbeda. Mungkin 10 klan kuno Grace Mainland muncul untuk waktu yang lama di area bintang lain. Selain itu, mungkin saja 10 klan kuno di Grace Mainland berasal dari area bintang lain melalui beberapa saluran ruang angkasa atau beberapa warisan magis. Singkatnya, Grace Mainland bukanlah area bintang pusat. Meskipun itu adalah benua kuno, itu tidak unik. Area bintang Agate memiliki lebih dari 100 ras termasuk 10 ras kuno yang dikenal. Terlebih lagi, mereka bukan dari Grace Mainland. Tentu saja, seharusnya ada beberapa klan yang telah meninggalkan Grace Mainland dan menetap di Agate Star Area seperti suku raksasa. Namun, klan-klan dari Grace Mainland itu bukanlah kekuatan penting Agate Star Area. Mereka bahkan lebih lemah. McG dan para wanita cantik dari suku pagan masih minum dan menggoda satu sama lain. Mereka ingin Xian menikmati waktu ini bersama mereka. Senyum Xian tampak enggan dan samar. Karena dia khawatir, dia tidak mungkin dalam suasana hati yang baik. McG bisa melihat bahwa dia sedang terpuruk. Dia kebingungan sejenak dan dia mendorong gadis rubah di pangkuannya menjauh sambil mengerutkan kening. Bro, apa yang membuatmu terpuruk? Jika McG bisa membantu, aku tidak akan menolak. Kamu bisa jujur padaku. Xian tersenyum, menghabiskan setengah gelasnya hanya dalam satu tegukan. Aku dari wilayah Far West. Aku punya banyak teman. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Aku sangat khawatir. McG bingung. Dia merenung sejenak dan kemudian melambaikan tangannya, mengusir para wanita itu. Keluar sekarang. Para wanita cantik itu telah pergi, hanya menyisakan McG dan Xian di villa yang luas itu. Apa yang bisa aku bantu? McG berkata dengan serius ketika hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Selama aku mampu, aku pasti akan membantumu. Kamu beritahu aku, apa yang bisa aku bantu? Apakah di sini aman? Apakah kita akan diganggu? Xian ragu-ragu. Dia melepaskan kesadaran jiwanya dengan skeptis. Matanya berbinar. Itu bisa mencegah pendeteksian jiwa. Dia melihat ke dinding saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa melewati penghalang kecuali dia menggunakan kekuatan ruang Upanishadnya. Xian tiba-tiba menyadari bahwa tempat ini bukan hanya sekadar kedai mewah. Orang yang telah merancang istana ini pasti memiliki latar belakang atau pencapaian. Jangan khawatir, tidak seorang pun dapat mengganggu kita di sini. Aku kenal pemilik tempat ini. Anggota suku naga laut dari klan laut membangun tempat ini. Kau dapat memberitahuku apapun di sini, McG mengangguk. Xian tersenyum. Dia bangkit, berjalan ke tengah villa besar ini. Cincin langit fantasi berkelebat dan formasi anak dari formasi penghubung langit ibu dan anak muncul dengan indah seperti singgasana teratai yang berharga. Itu turun ke tanah. Kristal-kristal ilahi segera tertanam rapi pada formasi itu. Tiba-tiba, formasi anak bersinar. Energi ruang menyebar tak lama kemudian. McG tercengang, mendesis. Bro, kau sama sekali tidak biasa. Formasi penghubung seperti ini tak ternilai harganya. Xian mengangguk. Wajahnya menjadi tegas. Dia mengulurkan tangan kirinya, gemetar. Dia tidak berani membuat koneksi. Dia tidak tahu apakah formasi ibu di bintang anggrek tua diambil atau tidak. Sudah puluhan tahun, dia tidak tahu apakah suku raksasa, Feilan,
Leona, dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Dia takut tidak akan mendapatkan apapun setelah dia menghubungkan formasi. Dia takut akan melihat sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Bro, mengapa kamu ragu-ragu? McG penasaran. Xian mendesah dalam hati. Wajahnya menjadi tegas. Sinar cahaya angkasa berkelok-kelok, melesat keluar dari telapak tangannya dan berkumpul di formasi anak. Energi angkasa yang ganas berfluktuasi dari formasi anak. Villa yang megah itu terguncang seolah-olah tidak dapat menahannya. Buk, degup, degup. Tiba-tiba, pintu besi villa itu berdenting. Sebuah suara yang dapat melembutkan tulang orang-orang muncul. McG, keluarlah. Kakakmu ada di sini untuk menemuimu. McG menarik lehernya. Wajahnya sedikit berubah. Dia berteriak tergesa-gesa, jangan. Aku sedang mandi. Tidak apa-apa, aku paling suka melihatmu mandi. Ledakan, pintu-pintu besar itu pecah. Dalam cahaya yang terang, sesosok tubuh ramping menyerbu masuk. McG berubah warna. Melihat Xian melepaskan kekuatan ruang untuk menghubungkan formasi, McG memiliki kilatan kejengkelan di matanya. Sambil mengerutkan kening, Xian menghentikan operasinya, terbang keluar dari formasi anak, dan menenangkan dirinya di dalam villa besar. Dia dengan dingin menatap orang yang baru saja tiba. Itu adalah seorang wanita mungil yang tidak tampak berusia lebih dari 18 tahun. Dia memiliki 2 tanduk naga di kepalanya. Dia mengenakan baju zirah hitam, yang melekat pada kulit perunggunya yang sehat. Mata merahnya berbinar indah. Gadis kecil itu memiliki suara yang lembut dan imut. Dia mengucapkan kata-kata yang lembut. Namun, dia penuh energi, yang tidak kalah dari McG. Ah! Gadis itu menjerit pelan. Melihat formasi anak di aula, mata merahnya bersinar. Dia tertawa riang, menatap McG. Mengapa kau membawa formasi teleportasi luar angkasa ke sini? Hehe, McG, kau telah menghilang selama beberapa lusin tahun. Apa yang kau mainkan? Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu. Ia telah meminta suku naga brutal kami untuk mengawasi keberadaanmu. Suku naga brutal. Xian terkejut. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan gadis itu, merasa kagum secara diam-diam. Klan monster di area bintang Agate adalah klan yang perkasa. Meskipun memiliki banyak cabang, 2 cabang klan monster yang paling kuat adalah suku naga jahat dan suku naga brutal. Mereka adalah pilar klan monster. Suku naga brutal adalah suku lain dari klan monster yang terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Suku naga brutal memiliki hubungan yang baik dengan suku naga jahat. Mereka adalah sekutu yang berkelanjutan yang bergerak dan mundur bersama. Ketika klan monster memiliki masalah, kedua suku ini akan bergandengan tangan dan menyelesaikan masalah tersebut. Gadis mungil itu telah benar-benar berubah, tetapi ki darah yang luar biasa dari tubuhnya cukup signifikan bagi Xian untuk mengenali identitasnya. Para prajurit dari berbagai ras merasa sulit untuk mencapai tingkat ketangguhan tubuh mereka. Pada saat yang sama, hanya klan monster yang menganggap kultivasi tubuh sebagai jalur utama seni bela diri mereka. Dan hanya cabang-cabang klan monster yang kuat yang dapat mencapai tingkat seperti itu. Gumo, mengapa kamu ada di Blackwater Star? McG mendengus, mencibirkan bibirnya. Dan jangan bersikap seperti saudara perempuan kepadaku. Aku tidak memiliki saudara perempuan yang kasar, tidak masuk akal, dan tidak punya pikiran sepertimu. Katakan saja, masalah apa yang telah kamu buat kali ini? Masalah? Gumo tertawa riang. Masalah apa yang akan aku hadapi? Aku khawatir denganmu. Aku ingin melihat bagaimana keadaanmu. Jadi mengapa kamu tidak menyambutku? Tidak akan. McG tampak seperti sedang sakit kepala. Jika kamu tidak punya urusan di sini, jangan ganggu aku. Sangat sulit bagiku untuk kembali. Aku ingin bersantai sebentar di sini. Kemudian, McG melambaikan tangannya seolah-olah dia tidak tahan lagi. Dia memberi isyarat kepada Gumo untuk pergi. Gumo dari suku naga brutal masih tersenyum saat menilai Xian. Dia berbicara kepadanya dengan lembut. Adik kecil, bagaimana hubunganmu dengan McG? Aku hanya ingin memperingatkanmu sesegera mungkin. McG adalah anak yang manja. Tidak akan ada hal baik yang terjadi jika kau bersamanya. Sebaiknya kau segera membuat batasan yang jelas dengannya. Xian mengerutkan kening, wajahnya dingin dan tegas. Dia tidak menanggapi gadis itu. Gumo mendengus. Dia tidak senang dengan sikap Xian. Dia berbalik dan memutar matanya ke arah McG.
Tiba-tiba, dia tampak enggan, suaranya lebih lembut. McG, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Nanti, McG bingung. Setelah itu, dia berbicara, tunggu sampai saudaraku dan aku menyelesaikan urusan kita. Setelah itu, aku akan berbicara denganmu. Tapi aku ingin menjelaskan diriku terlebih dahulu. Jangan berani-beraninya kau menggunakan aku sebagai tamengmu atau memintaku untuk menjadi rekanmu dalam kejahatan lagi. Si Yan tercengang. Dari sikap McG, si Yan dapat melihat bahwa hubungannya dengan gadis naga brutal ini tidaklah dangkal. Sepertinya gadis itu pernah memanfaatkannya sebelumnya. Si Yan merasa kesal. Namun, karena hubungan baik antara suku naga jahat dan suku naga brutal, sebelumnya dia berhubungan baik dengan Gumo. Itulah sebabnya dia agak murung sekarang. Jangan, aku suka seorang pria. Dia sombong, tapi ayahku sangat menyukainya. Dia bahkan tidak mempermasalahkanku. Gumo melepaskan diri dengan mudah. Dia bahkan tidak mempermasalahkan kehadiran si Yan. Dia berbicara dengan lembut, aku tidak tahu apa yang dia sukai. Dia sangat pendiam. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kurasa kalian semua pria jadi akan lebih mudah bagi kalian untuk terhubung. Bisakah kalian membantuku membuatnya sedikit terbuka untuk melihat apa yang dia sukai? McG tercengang. Dia menatap Gumo dengan tidak percaya dan tergagap. Kau bercanda, kan? Aku belum pernah melihat wajahmu seperti ini sebelumnya. Apakah kau benar-benar menyukainya? Tidak mungkin. Gadis kecil buas dari suku naga brutal menyukai seseorang. Kau tidak pernah menyukai pria manapun. Apakah dia dari klan monster juga? Ya, dia salah satu dari kita. Ngomong-ngomong, dia bukan dari wilayah bintang Agate. Dia datang ke wilayah bintang kita 10 tahun yang lalu. Sekarang, dia adalah seorang pejuang dari suku naga brutal kita. Ayahku berkata bahwa dia memiliki potensi yang tak terbatas dan bahwa dia akan menjadi bintang baru klan monster kita. Gumo sedikit malu. Dia sangat dingin dan kasar. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah berjuang di mana-mana untuk suku naga brutal kita. Dia telah mendapatkan rasa hormat kita. Akhir-akhir ini, ayahku punya ide aneh. Dia ingin memberinya bintang kehidupan. Wow, tidak mungkin. McG menjadi tertarik. Ayahmu memiliki mata yang tajam, dan dia juga memiliki harapan yang tinggi. Orang asing bisa mendapatkan penghargaannya sebanyak itu. Apakah dia benar-benar sehebat itu? Ya, Gumo mengangguk. Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. Menurutku dia adalah bibrida. Dia memiliki darah klan kegelapan. Kekuatannya aneh dan jahat. Dia jelas anggota klan monster, tetapi kita belum pernah melihat cabangnya di area bintang Agate sebelumnya. Dia disebut pemburu hantu. Si Yan terpukul. Dia hanya mendengar suara dengungan di kepalanya dan dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Gumo dan McG. Pemburu hantu. Itu adalah pemburu hantu. Ketika dia meninggalkan Grace Mainland tahun itu, pemburu hantu, Dewa Roh Kudus, Ulat Sutra Emas Pemakan, Raja Serangga Setan telah pergi untuk mengumpulkan warisan klan monster. Setelah itu, si Yan kehilangan hubungannya dengan mereka. Setelah dia kembali, dia menemukan mereka dengan sedih di Grace Mainland. Dia hanya bisa melihat altar warisan di pegunungan itu dan binatang buasnya. Sudah bertahun-tahun, bagaimana si Yan bisa tetap tenang mendengar berita tentang pemburu hantu di area bintang Agate? Sebenarnya, pemburu hantu adalah tunggangan pertama yang dia jinakkan. Kakek buyutnya telah membawanya dari area iblis. Ghost Hunter memiliki asal-usul yang unik. Dia adalah bibrida dari Heaven Ghost of Underworld dan Hunter Dragon of the Demon Area, yang merupakan monster gelap dan binatang iblis terkuat dan paling aneh dari Underworld dan Demon Area di Grace Mainland. Sejak hari dia mengikuti si Yan selalu merasa bahwa dia adalah makhluk yang sangat menakutkan. Si Yan tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia bisa menemukan keberadaan Ghost Hunter di Agate Star Area. Mereka telah berpisah begitu lama. Ghost Hunter, mengapa dia bekerja untuk Brutal Dragon Clan dari Agate Star Area? Apa yang terjadi pada mereka di Heavenly Demon Mountain Range? Di mana dia berada sebelum dia datang ke Agate Star Area? Apa yang terjadi padanya? Si Yan bingung, tetap diam. Dia tenggelam dalam keterkejutan. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. McG masih berbicara dengan Gumo. Gumo menjelaskan dan memberitahunya bagaimana Ghost Hunter dari Brutal Dragon Tribe telah menang dalam banyak pertempuran.
Dia cukup ganas. Sejak dia tiba, dia selalu terlibat dalam pertempuran. Dia haus darah dan brutal. Dia lebih brutal dan buas daripada suku naga brutal kita. Ayahku sangat menyukainya. Dia telah bergabung dalam banyak pertempuran untuk suku kita. Prestasinya menumpuk dari hari ke hari, yang merupakan ancaman bagi anggota klan kita. Saat ini, dia akan segera mencapai level 12. Kurasa, tidak akan butuh waktu lama. Akan mencapai level 12. Yang berarti dia berada di puncak level 11. Tidak jauh berbeda dari prajurit lain di puncak alam dewa asli. Gumo, kamu berada di level 12. Mengapa kamu perlu menyenangkannya? McG terkejut. Aku tidak bisa mengalahkannya, Gumo tersenyum malu. Aku merasa tidak enak ketika ayahku lebih menyayanginya daripada aku. Aku pernah melawannya sekali ketika tidak ada yang memperhatikan. Dia menghajarku. Dia hampir membunuhku. Saat itu, aku menemukan karismanya. Hanya pria seperti ini yang bisa menandingiku. Astaga, McG tercengang. Dia satu tingkat lebih rendah darimu dan dia hampir membunuhmu. Gumo, apakah kamu tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun ini? Kamu pikir kamu kuat? Gumo mencibir. Bahkan jika itu kamu akan kalah. Jika dia tidak begitu luar biasa, bagaimana mungkin aku begitu merindukannya? Klan monster kita tidak seperti ras lain. Tidak banyak suku yang bisa melakukan pertarungan tingkat berbeda seperti ini. Terutama karena dia mengalahkanku. Di antara suku-suku klan monster, dua suku kita adalah yang terkuat. Jika dia bisa mengalahkanku, anggota naga brutal, dia juga bisa menghajarmu. Dia bahkan bisa membunuhmu. Gumo berbicara dengan tegas seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Rupanya, McG tidak mempercayainya. Dia mencibir, menggelengkan kepalanya. Dia berasal dari suku kecil yang tidak dikenal. Kau pikir dia bisa mengalahkanku? Lelucon macam apa itu? Kurasa karena kau menyukainya, kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Begitulah cara dia mengalahkanmu. Oh, wanita, kau akan melakukan apapun yang hatimu katakan. Lakukan saja. Gumo marah. Dia tersenyum dingin. Dia ada di Pulau Blackstone. Apa kau perlu mengujinya? Jika kau bisa mengalahkannya, aku yakin aku tidak akan merepotkanmu lagi. Dan aku akan melindungimu atas semua hal kotor yang telah kau lakukan. Kau yakin? Tentu. Setuju. McG bersemangat. Dia menggosok tangannya, menyeringai. Karena kau memiliki ekorku, kau sering mengancamku bahwa kau akan melaporkanku. Aku sangat kesal. Baiklah, aku bisa memberi pelajaran pada orang yang kau cintai. Kau akan melihat seberapa kuatnya aku. Nanti, kau tidak akan mengoceh dan ikut-ikutan lagi. McG bangkit. Dia bersemangat untuk bertarung. Namun, dia sepertinya teringat sesuatu, menoleh ke Xian dengan malu. Bro, kamu tinggallah di sini. Aku akan segera menghubungimu. Jangan khawatir, tidak seorang pun akan mengganggumu di sini. Aku akan memberi tahu mereka dan menjagamu. Gumo dari suku naga brutal tidak mempermasalahkan Xian. Dia hanya meliriknya lalu berbalik. Di mata Gumo, Xian hanyalah seorang pejuang di langit kedua alam dewa asli. Jelas, dia tidak layak disebut. Sebagai salah satu cabang terkuat dari klan monster di area bintang Agate, suku naga brutal terkenal. Mereka memiliki penglihatan yang tajam. Aku akan pergi denganmu. Saat McG dan Gumo masih bingung, Xian mengembalikan formasi anak ke cincin langit fantasinya. Dia mengikuti mereka dengan tenang, berbicara dengan sengaja. Aku juga ingin memperluas pengetahuanku. Hei, nak, ingatlah untuk menjauh dari mereka. Pria yang kusukai sangat kuat. Dia tidak akan peduli untuk membunuhmu. Karena kau adalah teman McG, aku cukup baik untuk mengingatkanmu. Kau seharusnya tidak mencari kematianmu sendiri. Gumo mengerutkan kening, memberinya nasihat dengan ramah. Xian mengangguk dengan acuh tak acuh. McG, ranah temanmu tidak tinggi. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Gumo tidak peduli dengan perasaan Xian, berbicara kepada McG dengan santai. Kau harus berhati-hati. Jangan membuatnya marah. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa menghentikannya. Dia tidak mendengarkanku. Dia tidak mendengarkan siapapun. Terkadang, dia bahkan menentang perintah ayahku. Pria ini sangat sombong, tapi aku sangat menyukainya. Gumo tergila-gila pada pria itu seolah-olah dia telah tenggelam dalam lautan kasih sayang yang tidak bisa dia kendalikan.
Sebuah kapal perang ramping berbentuk burung terbang berlabuh di Batu Hitam di sebelah selatan Pulau Batu Hitam. Kapal perang ini panjangnya lebih dari 2000 meter. Kapal itu tampak seperti burung yang telah melebarkan sayapnya dan terbang. Kapal perang ini ramping dengan kepala kecil, ekor kecil, dan sayap lebar. Kapal itu terbuat dari tulang seputih salju seperti batu giok. Lingkaran cahaya yang indah bergerak di sepanjang kapal perang seolah-olah ada air ajaib yang bergumam. Para ahli klan monster dalam bentuk manusia mereka duduk dengan rapi di kapal perang itu. Mereka memang tampak aneh dan eksentrik. Beberapa memiliki kepala panjang dan tanduk panjang sementara yang lain memiliki ekor panjang dan taring tebal. Meskipun mereka memiliki bentuk humanoid, mereka tetap mempertahankan ciri paling menonjol dari ras mereka. Semua tampak brutal dan perkasa. Seorang pemuda mengenakan pakaian hitam abu-abu duduk di atas kapal perang. Dia acuh tak acuh dan dingin seperti batu. Jubah panjang hitam abu-abunya dipenuhi dengan sulaman aneh, yang lebih tampak seperti cacing yang menggeliat. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, membuatnya tampak sangat jahat dengan segerombolan ular di kepalanya. Garis-garis di wajahnya tampak seperti diukir langsung dari marmer dengan tepi dan sudut yang khas. Pupil matanya berwarna merah mengerikan. Beberapa ratus prajurit monster berbaris di belakangnya. Mereka menatap pemimpin mereka dengan penuh rasa hormat dan kekaguman yang datang dari lubuk hati mereka. Di klan monster, naga brutal memiliki banyak pemuda yang luar biasa dan kuat. Namun, semua pria yang kuat dan liar itu mengikuti pemuda ini. Pemuda itu duduk dengan tenang. Matanya menatap lurus ke depan tanpa fokus yang nyata. Dia tampak asyik dengan pikirannya. Yang lain tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Itu dia. Gumo berhenti, menunjuk pria di kejauhan dari hutan. Matanya yang indah bersinar saat dia bergumam, "Bagaimana menurutmu? Jantan dan cukup keren, kan?" McG mengerutkan kening dan mendengus, "Sombong. Kau harus mengumpulkan nyali dan melawannya." Gumo tersenyum lembut dan santai. "Kita tidak butuh alasan untuk bertarung di antara anggota klan monster. Ini seperti membahas seni bela diri. Kau bisa pergi sekarang. Aku ingin melihat apa yang dimilikinya." McG tertawa jahat. Tubuhnya melesat keluar dari hutan seperti pedang tajam. Pukulan keras datang dari lengannya. Pohon-pohon raksasa meledak. Potongan-potongan kayu dan batu pecah di mana-mana karena tidak tahan dengan gelombang kejut gerakannya. Sebuah parit yang dalam muncul di bawah McG saat dia terbang. Sepertinya senjata besar telah membajak parit yang mengerikan ini. Xian berhenti dengan tenang. Dia sangat terkejut ketika melihat wajahnya, yang entah bagaimana mirip sekaligus aneh baginya. Dia memiliki suasana hati yang rumit dan dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah puluhan tahun berpisah, rekan lamanya kini menjadi petarung hebat dari klan monster. Ia telah mengumpulkan kekuatan luar biasa dalam tubuhnya, yang membantunya menghancurkan seluruh Pulau Batu Hitam menjadi bubuk dengan mudah. Dari kompetensinya, Xian dapat mengatakan bahwa ia dapat dibandingkan dengan para prajurit puncak alam dewa asli. Ia juga memiliki kemampuan untuk menantang para ahli monster level 12. Ini berarti Ghost Hunter tidak akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan jika ia melawan Xian. Itu hanya beberapa lusin tahun. Kemajuan Ghost Hunter tidak kurang darinya. Ia tidak tahu kesulitan apa yang dialami Ghost Hunter atau jumlah pertempuran berdarah yang telah ia lalui untuk mencapai levelnya yang menakutkan saat ini. Pupil mata Xian mengecil saat ia mengamati para ahli monster yang berbaris di belakang Ghost Monster. Ia tidak melewatkan satu pun dari mereka. Namun, ia putus asa saat ia mendapati bahwa tidak ada dari mereka yang dikenalnya kecuali Ghost Hunter. Raja Serangga Iblis, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Dewa Roh Kudus tidak bersama Ghost Hunter. Suasana hati Xian merosot. Ia merasa sedikit khawatir. Ghost Hunter duduk diam di kapal perang seperti burung. Kilatan tindakan brutal melintas di matanya saat dia melihat McG datang dengan ganas. Dia berdiri. Energi yang ganas dan mengesankan melesat keluar dari lengan yang tampak seperti terbuat dari besi dan baja. Rasanya seperti banyak gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan. Kidarah dan energi semacam ini tak terbayangkan. Ledakan. Serangannya tampaknya mampu menghancurkan langit. Ledakan bergema di sekitar Pulau Batu Hitam. Pulau kecil itu berguncang dengan keras. Pukulannya tampaknya menyegel seluruh dunia.
Tinjunya terus membesar seperti gunung baja, yang meledak dari udara karena tekanannya yang dahsyat. Dengan momentum yang mengguncang bumi, serangannya meredupkan cahaya dari matahari dan bulan. Di mata Xian dan Gumo, dunia tampaknya tidak ada lagi. Mereka hanya bisa melihat pukulan itu, yang telah merobek ruang dan memenuhi setiap sudut pulau ini dan setiap laut kesadaran sambil mengirimkan rasa sakit kepada prajurit lain. Altar jiwa Xian bergetar. Dia merasa takut. Dia tidak pernah bisa membayangkan kekuatan seperti itu dari pemburu hantu. Tubuhnya menyegel ruang ini dengan kekuatan yang berubah-ubah. Dalam pukulannya, dia memiliki puluhan ribu benang energi yang bergabung. Akhirnya, dia akan mendesak kekuatannya ke puncak. Ini adalah kekuatan brutal yang hanya bisa dilepaskan oleh para pejuang dengan pencapaian luar biasa dalam energi tubuh mereka. Xian berpikir bahwa dia tidak bisa mendesak energi tubuhnya ke tingkat yang perkasa ini. Meledak, puluhan ribu sinar cahaya melesat keluar, berlari seperti naga atau ular di udara. Mereka dengan paksa menghentikan McG dalam perjalanannya. Pukulan ini ditutupi dengan sinar cahaya yang kusut. Itu tampak seperti bola cahaya, meledak tepat di depan dada McG. Dalam keributan yang mengguncang bumi ini, tubuh McG tenggelam dan kemudian jatuh ke tanah. Retak, retak, retak. Sebuah gua besar yang membentang beberapa ribu meter ke dalam tanah terbuka saat McG mendarat. Gua itu mengarah jauh ke bawah pulau kecil ini. Seluruh pulau batu hitam berguncang seolah-olah gempa bumi besar mengguncangnya dengan keras. Banyak bangunan besi atau batu berguncang seolah-olah akan runtuh. Banyak prajurit dari berbagai klan berteriak ketakutan. Mereka segera keluar dari tempat mereka berada dan menuju ke daerah ini untuk melihat apa yang sedang terjadi. Berdiri di atas kapal perang, Ghost Hunter mengenakan wajah dingin dan kasar. Dia memiliki aura buas, tepi wajahnya yang khas sedingin es, yang membuatnya seperti pedang setajam es yang ditarik keluar dari sarungnya. Dia belum bergerak, hanya tangannya yang berdengung saat tulang, daging, dan pembuluh di dalamnya mengeluarkan suara. Itu adalah tanda energi yang didesak hingga batas maksimal. McG jatuh ke dalam gua besar itu. Air memercik di gua itu dari waktu ke waktu. Sepertinya pulau batu hitam telah dibor. McG tidak bereaksi. Dia tampak seperti sedang pusing setelah serangan itu. Dia tidak terbang keluar dari gua di bawah laut hitam itu. Tetap berada di gua yang remang-remang itu, McG mengangkat wajahnya untuk melihat Ghost Hunter, wajahnya bingung. Gumo mengepalkan tangannya yang lembut dan kecil. Matanya yang indah tampak ceria dan hidup dengan warna-warna cemerlang yang berbeda. Dia menatap Ghost Hunter, terkikik dan berteriak dengan gembira. Bagaimana dengan itu? Lebih mendominasi daripada McG. Xian mengangguk tanpa sadar. Kamu harus menjauh dari mereka. McG akan segera marah. Dia tidak akan mengendalikan dirinya saat bertarung. Jika mereka memindahkan lokasi pertempuran mereka ke tempatmu, aku yakin kamu tidak akan mampu menahan gelombang kejut dengan wilayahmu. Saat Gumo melihatnya setuju dengan idenya, dia dengan baik hati mengingatkannya. Meskipun kau memiliki altar jiwa, tanpa kekuatan dari altar jiwamu, tubuhmu yang lemah tidak akan mampu menahan gelombang kejut dari kekuatan yang begitu kuat. Karena kau memiliki hubungan yang baik dengan McG, aku sarankan kau untuk meninggalkan tempat ini lebih awal. Kau berbeda dariku jadi kau tidak memiliki kekuatan yang luar biasa dari suku kita. Xian mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya untuk menatapnya, berbicara dengan sengaja. Tidak apa-apa, aku ingin mengamati. Alasan mengapa Xian datang ke sini tetapi belum bertemu dengan Ghost Hunter adalah karena dia ingin melihat sejauh mana Ghost Hunter telah mencapai saat ini. Tentu saja, dia tidak akan mundur sebelum mengetahui hal ini. Mata Gumo yang indah bersinar dengan jijik. Dia mendengus, berbicara dengan tidak sabar. Lupakan saja, aku akan melindungimu. Aku tidak ingin McG menyalahkanku karena tidak memiliki kode persaudaraan. Xian terkekeh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Banyak prajurit dari klan di Pulau Batu Hitam berkumpul, mereka terdiri dari klan monster, klan iblis, klan laut, dan klan manusia. Mereka datang dengan berbagai cara. Ada yang mengendarai kereta perang yang indah atau kereta terbang. Ada yang terbang begitu saja, melayang di udara. Mereka muda dan tua, pria dan wanita. Ada prajurit pikun dan wanita yang bersemangat dan anggun. Pemburu hantu dari suku naga brutal. Siapa yang dia lawan?
Pemburu hantu adalah karakter yang cukup hebat. 13 tahun yang lalu, dia muncul di tempat ini. Dia telah membunuh begitu banyak anggota klan monster. Dia menggunakan darah mereka untuk memperkuat dirinya. Perbuatannya brutal dan mendominasi. Suku naga brutal telah mengirim beberapa pasukan untuk membersihkannya. Mereka telah berkorban banyak tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, Patriark suku naga brutal datang untuk berbicara dengannya. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah itu, dia menjadi anggota suku naga brutal. Dia telah bertempur di mana-mana untuk suku naga brutal. Ya, ku dengar dia bukan dari klan monster di area bintang Agate. Dia bibrida, sangat kejam dan berbahaya. Keberuntungan suku naga brutal membaik sejak mereka mendapatkan bawahan yang buas seperti itu. Ku dengar Patriark suku ingin merekrutnya. Dia berkata bahwa pemuda ini akan menjadi salah satu pemimpin klan monster di masa depan. Petik 2. Dia membuatku buta. Petik 2. Petik 2. Anggota dari berbagai klan yang berkumpul di sini semuanya tinggal di bintang kehidupan di dekatnya. Mendengarkan legenda pemburu hantu, mereka terus-menerus memuji. Di mata mereka, pemburu hantu, bintang baru, adalah karakter yang tidak terduga dengan potensi yang tak terbatas. Dia telah menjadi pedang paling tajam dan paling berdarah dari klan naga brutal. Namanya cukup untuk membuat musuh-musuh suku naga brutal ketakutan. Ketika mereka tiba, McG telah terhantam ke dalam gua, jadi mereka tidak melihat siapa lawan pemburu hantu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah McG jahat dari suku naga jahat. Splash splash. Arus balik melesat ke langit dari gua. Arus ini tampak seperti naga hitam raksasa, mengitari pulau batu hitam. Tiba-tiba, ia menyerbu ke arah Ghost Hunter. McG perlahan muncul di tengah arus hitam. Wajahnya gelap dan tenang seperti air. Ia tampak kaku dan fokus seolah-olah ia harus melakukan pertarungan berbahaya ini melawan Ghost Hunter. McG, itu naga jahat McG, itu McG yang sombong dari klan naga jahat. Pertarungan sengit yang diharapkan. Para penonton mengenali McG, mereka merasa bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka dapat mengharapkan pertempuran yang fantastis. Mereka semua tergerak. McG tampak serius, Gumo juga menjadi tegas. Matanya yang indah menatap pertempuran itu, bergumam, akhirnya, aku punya kesempatan untuk mengetahui kemampuanmu yang sebenarnya. McG, kau lebih kuat dariku. Aku sangat gembira. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengalahkannya. Xian terkejut, melirik Gumo dan merenung. Klan monster menghargai yang kuat. Monster betina selalu mengaitkan kompetensi dengan daya tarik maskulin. Dari sikapnya, Gumo tampaknya memiliki perasaan yang nyata terhadap Ghost Hunter dan tidak ada niat lain. Raksasa McG keluar dari gua. Tubuhnya tersembunyi di tengah naga air hitam. Ia bergerak seperti pelangi dengan kekuatan 1000 orang yang menekan Ghost Hunter dengan jahat. Berderak, berderak, naga hitam itu masih bergerak di udara. Uap padat menyusut, memadatkan energi bumi dan surga menjadi satu aliran. Energi bumi dan surga Pulau Blackstone tampaknya semuanya tertarik. Para prajurit lainnya merasakan jiwa mereka bergetar hebat. Mereka berhalusinasi tentang altar jiwa dan kesadaran mereka yang tenggelam dalam tornado yang tidak diketahui. Beberapa bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, bergerak menuju naga air hitam. Bagi para prajurit yang mengolah kekuatan fisik, ketika mereka telah mencapai tingkat tertentu, mereka dapat dengan mudah mengumpulkan energi bumi dan surga dan menumpuknya di tubuh mereka. McG adalah anggota suku naga jahat. Ia selalu mengolah tubuhnya. Pada saat ini, pemahaman dan pengendaliannya terhadap energi di sekitarnya telah mencapai tingkat yang luar biasa dan mendalam. Ghost Hunter tetap dingin, menatap McG yang menyerap semua energi Pulau Blackstone. Ia mengerutkan kening. Ia akhirnya menjadi serius. McG jelas merupakan lawan yang kuat yang bisa diajak bertarung dengan baik. Dia tidak mengenal McG atau alasan mengapa McG tiba-tiba ingin bertarung dengannya dan dia tidak tertarik untuk melakukannya. Namun, hari ini Ghost Hunter telah menjadi kapten pasukan suku naga brutal. Dia memiliki beberapa ratus ahli monster yang haus darah di bawah komandonya. Mereka hanya mendengarkan perintahnya dan tunduk padanya dengan sepenuh hati. Ghost Hunter mendapat dukungan seperti itu karena dia selalu berada di garda terdepan dalam setiap pertempuran. Dia tidak pernah mundur dan tampaknya tidak takut pada kekuatan apapun.
Bahkan jika dia harus menghadapi seorang prajurit yang wilayahnya lebih tinggi darinya, dia masih memiliki nyali untuk melawan yang lain secara langsung. Dia tidak akan pernah kehilangan mukanya di depan pasukannya. Karena itu, Ghost Hunter sama sekali tidak ragu-ragu. Wajahnya menjadi gelap seolah-olah dia benar-benar marah. Raung, raungan rendah tetapi tajam merobek langit. Ghost Hunter membubung ke langit dari kapal perangnya. Dia seperti senjata tajam yang dapat menembus segalanya, melesat ke arah naga hitam raksasa. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ledakan yang menggetarkan bumi bergema di setiap sudut pulau Blackstone. Para prajurit alam rendah menggigil, jiwa mereka gemetar tak tenang. Energi gelombang kejut itu menyilaukan, melesat dan meledak di mana-mana dari langit. Setiap hantaman gelombang kejut meninggalkan lubang tak berdasar di tanah pulau Blackstone. Gelombang kejut itu bahkan merebus air laut, mengirimkan panah air hitam ke langit. Pulau Blackstone rusak parah dengan cepat. Ribuan lubang terbentuk, banyak pohon tua tumbang, batu-batu pecah, bahkan ada parit sedalam ribuan meter yang digali di pulau itu. Para penonton ketakutan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaktifkan kekuatan Upanishad mereka. Kemudian, banyak perlindungan cahaya berwarna muncul. Gumo berubah warna, dia mengutuk pelan. Matanya berbinar saat dia meraih Xian. Sangkar cahaya hijau tua yang terbuat dari energi murni menutupi Xian seperti mangkuk hijau besar. Itu melindunginya dari gelombang kejut serangan dua lainnya. Xian terkejut dan diam-diam menatapnya. Sepertinya Gumo dan McG dekat. Dia memberi McG wajah dengan melindungi Xian. Ini berarti Gumo menghormati McG. Dia tidak sekasar yang dia lakukan padanya. Sangkar cahaya gelap itu seperti partisi pelangi. Aliran energi hijau saling menjalin, menciptakan jaring jala tebal. Energi dalam jaring ini sangat padat. Ketika Xian melepaskan kesadaran jiwanya, dia merasa seperti tenggelam ke dalam genangan lumpur. Dia tidak bisa mendengar apapun. McG dan Ghost Hunter masih saling bertabrakan dan menyerang dalam kehampaan. Mereka mempersembahkan pesta kembang api yang fantastis di Pulau Blackstone dengan puluhan ribu cahaya yang megah. McG bukanlah orang yang impulsif. Ketika dia melawan Ghost Hunter, dia sengaja meninggalkan Pulau Blackstone, bergerak lebih jauh ke Laut Selatan. Tak lama kemudian, McG dan Ghost Hunter telah meninggalkan Pulau Blackstone, mengambang dan tenggelam di lautan yang tak berujung. Mereka tidak kembali ke bentuk monster mereka karena mereka masih bertarung menggunakan bentuk humanoid mereka. Mereka seperti dua kereta perang perkasa yang saling menabrak. Mereka membuat air laut mendidih, menimbulkan tsunami, yang tingginya ribuan meter. McG telah membuat kemajuan, Gumo setuju dengan tenang. Dia menatap Xian di sebelahnya. Dia tidak fokus pada kultivasinya. Dia memiliki nafsu birahi. Dia sering main-main. Aku tidak menyangka bahwa setelah puluhan tahun, penerapan kekuatannya telah mencapai tingkat yang halus ini. Bukankah dia baru saja melakukan kultivasi pengasingan? Xian kagum, tetapi dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hanya dia yang tahu bahwa kemajuan McG bukan karena kultivasi pertapaannya tetapi jiwanya dibersihkan oleh cairan pemurni jiwa, yang telah membuat pemahamannya tentang kekuatan menjadi jauh lebih baik. Yah, itu tidak akan memengaruhi kita lagi, Gumo melihat sekeliling dan kemudian membuka bibirnya, menggambar. Kandang cahaya hijau tua yang menutupi Xian berubah menjadi aliran cairan hijau, menghilang ke dalam bibirnya yang berwarna ceri. Mata Gumo berbinar ketika dia tiba-tiba terbang menuju pantai selatan Pulau Batu Hitam. Dia mendarat dengan kuat di sebuah batu besar. Xian ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia terbang, berdiri di samping Gumo dan menonton. Tak lama kemudian, para prajurit lainnya berkumpul dari lokasi pertempuran sebelumnya. Mereka berdiri di bebatuan yang tersebar di sekitar tempat itu untuk berdiskusi. Semua penasaran, menyaksikan pertempuran antara McG dan Ghost Hunter. Mereka semua bersemangat, berdebat satu sama lain untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Beberapa orang mengira Ghost Hunter lebih kuat sementara yang lain menganggap kekuatan McG lebih dahsyat. Mereka memiliki begitu banyak pendapat yang berbeda untuk perdebatan sengit mereka. Bagaimanapun, tidak ada dari mereka yang penasaran untuk mengetahui mengapa McG dan Ghost Hunter bertengkar seperti itu. Ini sangat mengejutkan Xian. Pertempuran antara anggota klan monster tidak perlu alasan apapun untuk terjadi. Kau tidak punya aturan. Gumo mengangguk,
berbicara dengan sengaja. Tentu saja, klan monster kita mengacu pada pertarungan. Tidak hanya untuk orang asing tetapi juga untuk jenis kita sendiri. Metode yang kita terapkan untuk memilih komandan untuk setiap pasukan hanyalah pertarungan. Yang lebih kuat adalah pemenangnya. Jika kau pikir kau lebih kuat dari kaptenmu, kau dapat menantangnya. Jika kau berhasil, kau akan segera menggantikannya. Berhenti sejenak, Gumu tersenyum lembut namun sombong. Saat kami memilih kepala suku, kami juga menggunakan metode ini. Baik di suku naga jahat maupun naga brutal, kepala suku selalu yang terkuat. Tidak ada pengecualian. Klan monster menggunakan sistem yang menantang ini tanpa aturan apapun untuk menjaga intimidasi dan kesejahteraan suku. Begitulah cara kami mendapatkan posisi kami di area bintang Agate. Xian mengangguk tanpa suara, memang istimewa. Klan monster memang menggunakan metode yang biadab. Namun, semua anggota klan menghormati metode ini dan mereka menaatinya. Pertarungan yang menantang tanpa batas dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka. Meskipun klan monster memiliki banyak perselisihan, metode ini dapat membuat klan ini terus berkembang tanpa henti karena para prajurit mereka dapat memperoleh posisi, status, dan kekayaan melalui kompetensi mereka yang sebenarnya. Dari beberapa aspek, dorongan semacam ini bijaksana dan merupakan metode untuk melindungi fondasi suku yang makmur. Nona muda, terdengar suara gerutuan rendah. Mereka kemudian melihat seorang anggota klan monster mendatangi mereka. Dia tidak melihat ke arah Xian. Dia bertanya langsung kepada Gumo. Kau yang memancing McG, bukan? Gumo tersenyum dan mengakuinya. Ya, aku meminta McG untuk bertarung melawan Ghost Hunter. Aku ingin melihat seberapa kuat Ghost Hunter. Xian menoleh untuk melihat ahli monster ini. Tingginya 3 meter dengan ekor runcing tumbuh dari pinggangnya. Rambut putihnya menutupi bahunya. Ia mengenakan satu set baju zirah tebal, yang membuat orang merasa seperti sedang melihat gunung yang megah. Pria ini adalah salah satu prajurit di kapal perang burung terbang yang duduk tepat di belakang Ghost Hunter. Ia tampaknya adalah anggota skuadron Ghost Hunter. Kali ini Master Ghost Hunter datang ke Pulau Blackstone atas perintah patriark kita. Dia punya misi penting. Nona muda, kamu pemarah dan bertindak tidak masuk akal. Karena Ghost Hunter dan McG sedang bertarung, aku khawatir itu akan menimbulkan pertikaian. Pria itu memasang wajah dingin. Dia tidak terintimidasi oleh Gumo, putri patriark sukunya. Dia berkata dengan nada rendah. McG berasal dari suku naga jahat dan Master Hunter adalah panglima perang suku naga brutal kita. Apapun yang terjadi pada mereka, itu akan menimbulkan konflik antara suku kita dan suku naga jahat. Petik 2. McG memang punya rasa kesopanan. Dia tidak akan meningkatkan pertempuran ke titik kritis di mana salah satu dari mereka akan mati. Gumo tersenyum, melambaikan tangannya dengan santai. Werther, kamu terlalu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa secara tiba-tiba. Pakar monster bernama Werther menggelapkan wajahnya, mendengus, lalu berkata, McG tahu bagaimana harus bersikap, tetapi aku tidak yakin apakah Master Ghost Hunter tahu. Gumo terkejut, menatapnya dengan bingung. Werther menarik napas dalam-dalam. Kilatan ketakutan melintas di matanya, yang benar-benar besar seperti dua lonceng. Ekornya yang berlapis besi bergoyang-goyang gelisah di tanah, yang menghancurkan bebatuan di sana menjadi bubuk. Nona muda, kamu tidak dekat dengannya, jadi kamu tidak tahu karakteristiknya. Jika dia marah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan jika McG adalah putra dari patriark suku naga jahat. Dia pasti akan membunuhnya. Benarkah? Senyum Gumo membeku. Dia tampak panik. Werther menatap Xian dengan mata dingin. Dia merendahkan suaranya, mendesis. Tuan kami, dia biasa bertengkar dengan pasukan suku naga jahat karena mereka memprovokasi dia, mengatakan bahwa dia adalah keturunan campuran. Dan, apa hasilnya? Gumo merasa tidak nyaman. Hasilnya adalah Tuan mengejar pasukan naga jahat itu sejauh puluhan ribu mil dan membunuh mereka. Ketika kami tiba di tempat kejadian, kami tidak melihat mayat yang utuh. Semuanya tercabik-cabik. Pemandangan itu sangat menghantui dan memuakkan. Werther membungkuk. Tubuhnya menggigil seolah-olah dia tidak ingin mengingat mimpi buruk seperti itu. Tuan kami sangat ekstrim. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap suku naga jahat. Mungkin saja dia bisa membunuh McG di depan banyak orang.
Nona muda, tindakanmu yang tidak masuk akal itu bisa memicu perang antara suku naga jahat dan kita. Gumo ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia telah menciptakan kekacauan ini. Dia merasa sangat khawatir, mengoceh. Aku akan berbicara dengan McG dan kau berbicara dengan pemburu hantu. Kita harus menghentikan mereka. Saya tidak bisa menghalangi Tuan, Werther tersenyum paksa, sambil menggelengkan kepalanya. Anda juga tidak bisa. Saya datang ke sini untuk meminta Anda memberitahu patriark kita. Dia harus datang ke sini secara pribadi untuk menyelesaikan ini. Atau, saat Tuan Pemburu Hantu marah dan membunuh McG, aliansi yang telah terjalin puluhan ribu tahun antara suku naga jahat dan kita akan hancur sejak saat itu. Wajah kecil Gumo memucat. Dia menggigit bibir bawahnya karena khawatir dan gelisah. Dia menatap lautan luas bintang air hitam. Dia menemukan bahwa pertempuran pemburu hantu dan McG telah mencapai momen kritis hidup dan mati. Mungkin, di saat berikutnya, salah satu dari mereka akan terluka parah, dan kemudian salah satu dari mereka akan terbunuh dengan kejam. Gumo ketakutan. Dia tahu bahwa jika suku naga kejam dan suku naga jahat melanggar perjanjian mereka dan saling membelakangi, apa yang akan terjadi pada seluruh klan monster. Itu berarti klan monster juga akan terpecah, bukan? Tangannya yang kecil dan lembut bergetar saat dia hendak mengambil sesuatu dari pakaiannya. Dia ingin menghubungi ayahnya agar dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tidak perlu terburu-buru. Namun, pada saat ini, Xian angkat bicara setelah terdiam cukup lama. Aku jamin Ghost Hunter tidak akan bertindak tidak masuk akal. Gumo dan Werther bingung, menatapnya dengan aneh.